Oke, kali ini saya melakukan penyekiran klep untuk Yamaha Mio sembari menunggu quarteran ya. Jadi menunggu quarteran ya wis, kita lakukan pembersihan untuk daerah lain ya, kayak ini harus ada penyekiran ya kawan ya, karena saya lihat klep setelah saya buka itu kan ada kayak semacam hangus-hangus ya di bagian ini ya. Nah, di bagian sini rawan bocor ya. Nanti saya lakukan penyekiran. Sebelum melakukan penyekiran klep, cek sebelah ini dulu ya, klepnya ya, batangnya ya. Karena kalau batang yang sudah parah atau sudah mengalami garis-garis yang parah, itu percuma kawan-kawan sekir ya, percuma. Karena apa? Nanti bakal bocor ya. Walaupun kita sudah ganti seal klep, tapi kalau sudah ada garis yang dalam, itu kita nggak mungkin lah bisa mengantisipasinya, kecuali kita harus ganti klep ya. Jadi pastikan dulu sebelum penyekiran klep, itu cek dahulu bagian batang masih layak dipakai enggak. Kalau masih layak silahkan dilakukan penyekuran ya. Oke, saya seperti biasa pakai bor. Kalau untuk versi kawan-kawan banyak sekali ya melakukan penyekiran itu kayak gimana saja, itu macam-macam. Ada yang pakai tangan, ada yang pakai bor ya kan, ada lagi yang pakai bor duduk pun ada gitu ya. Jadi terserah kawan-kawan aja pilih enaknya mana. Jadi pada waktu penyekiran selalu usahakan ini kasih oli ya kawan ya, biar pada waktu kita memutar bor itu kan panas ya, otomatis lah, biar masih ada pelumasan, nanti nggak sampai macet ya. Oke, ini sudah selesai untuk bagian penyekiran, dan ini sudah saya bersihkan sekalian untuk bagian lainnya ya. Saya cuci sekalian. Dan di sini untuk bagian X ya, kawan-kawan bisa lihat untuk bagian klepnya. Nah, tadinya itu kerak banget ya, bergerak, dan ini sudah sip, sudah gilap, sudah menggilap ya kawan ya. Nah, ini juga. Oke, untuk memastikan kebocoran, nah ini kita kasih bahan bakar atau apalah sejenisnya, solar atau apa, atau air, terserah ya. Oke, di bagian in nggak ada kebocoran sudah ya. Nah, ini saya kasih bahan bakar. Ini kurang kuat ya. Kalau saya pakai pir pasti lebih kuat lagi ya. Otomatis nutupnya itu lebih kenceng ya. Nah, beda ya tangan sama pir. Ini yang X, saya coba lihat dulu. Oke, alhamdulillah sudah sip, nggak ada kebocoran. Bagian X juga. Oke, sekarang saya akan coba pasang semua ya kawan ya. Ini tinggal pasang untuk bagian noken as, remolar juga ya, untuk mempersingkat waktu, biar beliau seneng ya, motornya cepat selesai.
tinggal untuk ganti seal clamp sama pasang temelar ya. Oke, untuk bagian quarter sudah selesai. Ini untuk bagian quarter sudah selesai. Cuman di sini saya agak ragu ya, karena apa? Kemarin itu ya mungkin salah paham atau kurang tahu, lupa lah ya. Beliau kayak apa biasa saya itu, padahal ini di langgan saya. Biasanya itu bikin enteng ya. Saya itu minta quarteran itu nggak mau yang sesek-sesek amat, itu nggak mau ya kawan. Karena apa? Karena nanti kalau terlalu sesek itu berat kawan ya. Tarikan awal itu berat. Pada waktu kita ganti piston baru itu berat ya. Saya memakai patokan dari pabrik. Kalau pabrik itu patokannya itu sini aja langsung jatuh harusnya ya, plug gitu ya. Karena yang bekerja itu bagian pir piston kawan ya. Jadi yang bekerja itu pir piston, bukan pistonnya yang kerja ya. Jadi saya suka itu plung gitu, langsung masuk gitu ya. Ya nggak boleh kocak banget, tapi pokoknya plung bisa jatuh ya. Ini agak seret ya. Ya wis lah, udah terlanjur. Moga-moga saja aman gitu ya. Soalnya gini kawan ya, kalau selama ini saya pakai sing enteng plung gitu, resiko macet itu minim gitu loh. Kadang itu pengendara itu nggak mesti gitu loh, kadang lupa baru di quarter sudah disentek-sentek gitu loh ya. Jadi saya belajar dari pengalaman saya gitu loh. Pernah saya bikin agak sesek itu pada waktu digeber ger gitu, tiba-tiba macet ya kan. Beliau lupa kalau habis quarter kan RPM-nya itu dimentok-mentokin sama beliau gitu loh. Tadi akhirnya macet gitu loh. Jadi saya belajar dari pengalaman saja gitu loh ya. Oke. Untuk bagian kop juga kemarin saya dapat informasi dari beliau yang punya motor itu pernah slek ya bagian manifold. Ini sering terjadi di Yamaha Mio ya. Ini salah satu ada yang slek dan saya senai juga sekalian. Jadi memang kemarin saya copot itu bautnya sudah ganti agak panjang gitu ya. Akhirnya saya senai juga lah sekalian ya. Ini udah tak pasang semua, bagian kop tinggal pasang nanti. Dan waktunya kita pasang pir piston kawan. Oke. Kalau kawan-kawan yang pemula mungkin nggak tahu ya, nanti itu menghadapnya kemana saja ya kawan ya. Di sini ada tanda panah ya. Oh ya, satu lagi, motor ini kemarin sebenarnya oversize 0,25 harusnya ya, tetapi saya nyari muter-muter ternyata adanya oversize 0,50 ya, jadi 50 aja lah. Sebenarnya kalau urutannya kan 0,25, 0,50,
075 100 ya terakhir. Oke, jikalau kawan-kawan menemui piston ya, terus pemasangannya itu nggak tahu gimana sih pemasangannya itu, yang atas itu mana, yang bawah itu mana, tadi X mana, in mana, X mana ya, tadi in sama out ya, in out aja ya, nggak bingung. Kalau in kan lubang masuk ya, itu biasanya itu ada di sini ya. Sedangkan kalau untuk lubang outnya atau klep out ya, kecil itu di bawah sini ya. Jadi tanda panah ini menunjukkan ke bawah gini ya kawan ya. Jadi kalau kawan-kawan menemui piston yang sudah dipuput rata terus nggak ada cowakannya, nggak ada tandanya, itu kawan-kawan bisa melihat dari sini ya. Kita pasang dulu pen pistonnya dulu untuk melihatnya ya. Nah ini kita pasang dulu, kita masukkan sini ya. Terus kita ambil skatepad ya. Itu kita ukur kawan ya. Tanda panah menunjukkan ke arah sana ya, ke kanan gini yo. Kita lihat ya. Kalau ini ya, antara ini ya, kawan-kawan bisa menghitungnya lewat sini ya, lewat begini kayak saya ini ya. Ini 3 lebih dikit ya. Nah, kalau yang in menghitungnya dari sini juga ya. Nah ini 32 ya, berarti lebih pendek yang in ya. Jadi kalau kawan-kawan bingung pistonnya sudah rata bang, nggak ada tandanya, sampean cari sing terpendek itu in ya. Jadi beda ya, ketinggian ini ke sini itu beda, in sama out ya. Itu cara paling mudah ya menentukan. Semua piston pasti sama ya, semua piston pasti sama. Kalau nggak ada tanda titik ya garis panah ya. Kalau tanda titik itu biasanya di bawah biasanya ya. Tapi kalau kawan-kawan ragu ya silahkan hitung sendiri kayak tadi ya. Dan kalau untuk posisinya, jarak sumbu dari sini ke sini cari yang pendek ya. Kalau yang pendek berarti dia yang in ya. Oke, mari kita pasang per pistonnya. Sebelumnya kawan-kawan pasang dulu untuk bagian ini ya kawan ya, kancingan. Ini dapat satu paket kawan ya, kit. Nah ini terserah kawan-kawan mulai dari mana. Nanti lihat aja kawan-kawan mau masangnya dari arah kanan atau kiri ya. Kalau saya pribadi nanti masangnya itu dari kiri. Jadi paling mudahnya kancingan ini tak pasang di sini ya. Nah kalau masang kancingan ini, kalau masang ya kawan ya, kancingan ini versi kita itu masing-masing berbeda setiap mekanik ya. Jadi kawan-kawan pilih nyamannya aja gimana ya. Jadi jangan saling menyalahkan lah, antara ini saling menyalahkan jangan. Jadi versinya ini, versinya itu jangan saling menyalahkan. Jadi ya wis senyaman kawan-kawan aja milihnya yang mana caranya ya. Jadi kalau saya pribadi kalau masang kancingan pen piston ini saya pasang dulu untuk pen pistonnya ya. Nah ini saya pepetkan gini ya, ini saya pasang sini. Setelah itu saya membutuhkan obeng min ya, sembarang ukurannya terserah kawan-kawan ya. Nah ini saya cungkil kayak gini ya. Jadi saya tumpuannya itu mengalut sama ini ya. Nah ini sudah masuk ya kawan ya. Nah ini sudah masuk. Setelah terpasang saya cek. Oke. Aman ya wis. Nanti kita pasang bagian pernya ya. Nah kalau untuk per kita nggak boleh
keliru memang ya. Harus semua benar-benar sama versinya ya. Untuk per piston itu seperti biasa, ini kita taruh di bagian bawah ya. Untuk ketiga ini ada dua yang tipis, satu ini sebagai saringan oli. Ini kita bedakan, nanti kita taruh di bagian bawah sini ya kawan. Nah, di antara kedua ini mungkin ada yang bingung, bang yang mana yang atas yang bawah ya. Yang tengah maksud saya ya. Jadi kalau ada, jangan menganut sama tulisan gini ya kawan ya. Nah ini yang T50 jangan menganut gitu ya. Jadi memang semua produk itu kadang itu sama ya, tapi jangan menganut ini ya. Tapi kalau atasnya memang harus menganut sistem ini ya. Kalau yang atas itu gini nanti ya. Nah intinya gini ya. Soalnya yang bawah ini kan nggak ada tulisannya, yang atas ada ya. Nah untuk ring bilas memakai yang ini ya. Jadi perbedaannya itu beda ya, ring bilas sama ring kompresi. Ini ring kompresi ya kawan. Ring kompresi itu pasti ada semacam kayak apa ya, pinggirannya itu agak gepak gini loh kawan ya, agak gepak atau gimana ya bahasanya ya. Pokok intinya itu enggak rata sama sekali ya. Jadi pasti ada kayak pinggul-pinggulan gitu loh ya. Nah kalau ring bilas itu pasti dia kenceng ya, atas bawah itu kenceng ya, modelnya kayak gini. Kalau ini sama-sama gelapnya soalnya ya. Kalau biasanya di Honda itu ada yang gelap, ada yang putih biasanya gitu ya. Tapi kalau ini dua-duanya gelap, dan paling gelap ini memang ya. Biasanya gitu ya. Oke. Sekarang kita pasang yang ini dulu ya. Kalau ini cari tanda sembarang lah. Ini saya ada cat ini berarti tak taruh di bawah, di atas saja ya kawan ya. Jadi sing ada tanda cat ini tak taruh di atas. Nah kayak gini. Karena sebenarnya bolak-balik nggak ada masalah ini ya kalau yang ini. Oke, ini saya taruh di sini dulu ya. Bentar. Saya bagian bawah. Nah. Oke. Ini beda-beda cara pemasangannya ya. Kawan-kawan terserah mau nyimak atau pakai yang punya versinya mana, terserah kawan-kawan ya. Kita nggak maksa. Intinya jangan sampai ujung sama ujung ketemu ya kawan ya. Jadi ujung sambungan ini jangan sampai ketemu ya. Oke, jangan sampai ketemu ya. Antara yang putus sama yang putus ini jangan sampai ketemu ya. Nah, kita taruh di sini nggak ada masalah wes ya. Yang saringan ini tak taruh di sini, yang putus ya. Jadi yang baliknya. Ini juga jangan sampai ketemu. Kalau saya, versi saya itu macangnya gini wis. Jadi kita nggak butuh bantuan apapun. Nah seperti ini caranya ya. Ini tinggal kita tekan ya. Nah sudah masuk toh. Di sini ada dua keuntungan. Yang pertama pemasangan mudah, terus yang kedua kita bisa lihat celahnya ini. Jangan sampai celah ini oblak terlalu banyak ya.
Nah, ini sudah selesai dan siap untuk dipasang ya kawan. Nah, ini putus jangan sampai ketemu. Oke, ini tinggal pemasangan. Nanti insya Allah kalau pemasangan saya bikin video agak cepet ya kawan ya, karena mungkin biar nggak terlalu banyak banget untuk durasi videonya. Mungkin kalau terlalu panjang ya kawan-kawan pasti bosen ya. Oke, bagi kawan-kawan pemula, mumpung ini belum terpasang semua ya, dan mungkin ada yang belum tahu untuk penempatan ring ya, barangkali ada yang belum tahu untuk penempatan ringnya ya. Nah, di sini ada 4 ring ya kawan untuk bagian headnya. Untuk bagian head ini ada 4 ring, yang 2 ini memakai ring model kuningan ya. Oke, lah ditaruh di mana bang? Oke, kalau kuningan ini kawan-kawan taruh di sini ya. Sini 1, di sini 1 ya. Oke, yang keduanya ini ngikuti ya. Nah, kenapa kok ditaruh di sini? Jadi fungsinya ring ini untuk memampatkan oli ya, biar nggak keluar ke bagian baut suntuk ya. Karena untuk ring kuningan ini agak bahannya itu mungkin agak lentur ya, jadi nggak keras dan menekan oli agar nggak keluar ke sini ya, bagian mur ancernya ya. Karena di sini adalah jalur oli ya, yang pertama yang di atas ini, terus yang di bawah ini adalah jalur juga mengalami bolong ya. Ini kan bolong ya dari sananya ya, jadi oli juga takutnya nanti ngalir ke sini ya, jadi langsung otomatis kalau oli masuk ke sini atau keluar ke sini ya, itu biar nggak meluber ke depan sini ya. Oke, untuk top dari motor Mio ini kita taruh di tengah-tengah antara garis ini ya kawan ya. Nah ya, ini kan ada shred kayak H gini, terus shred cacar. Ini kita taruh di tengah-tengah ya kawan ya, atau bisa kita raba di bagian headnya ya. Oke,
Nah, seperti ini ya, sudah lurus. Oke, tinggal untuk pemasangan lainnya. Oke, bagian bearing CVT sudah tak belikan kawan ya. Nah, ini juga sudah tak copot. Yang paling susah memang untuk meraih ini si snap ring, karena lubang diameter untuk meraih bagian snap ring di dalam itu susah ya, karena ini agak besar ya. Nah ya, jadi mungkin kesulitannya di sini ya. Sudah saya pernah bikinkan video ya, cara ganti puli itu sama saja, sama punya Honda Beat ya kawan, sama saja cara gantinya. Dan nanti kampas ganda ini kan baru ya, kampas ini baru, cuman mungkin agak longgar dikit ya. Nah, ini oblaknya terlalu banyak ya. Nanti dekatkan dikit. Seperti biasa saya sudah bikinkan video ya, yang kemarin itu cara ganjal lah ya, saya ganjal dikit nanti. Dan ini sudah tak pasang semua ya kawan. Nah, ini sudah selesai untuk bagian permesinan, tinggal bagian pemasangan bagian CVT ya kawan ya. Nah, ini seadanya ada bunyi kayak bunyi kenceng ya. Nah, dan motor ini juga beliau bilang ngetap oli gardan itu enggak pernah sama sekali ya kawan ya. Ini nanti saya coba. Nah, kenapa enggak pernah ditap? Kata beliau bagian bautnya itu sudah selek ya. Sedangkan kalau sudah selek kayak gini yo, kita harus otomatis kita harus turunkan mesin untuk nyenai ya kawan ya, atau kita gulingkan gitu aja di senai, diperbesar atau oversize. Tetapi beliau sudah nggak mau repot-repot, akhirnya nggak ditap sama sekali ya. Jadi nanti coba saya tap, dan untuk penyenaian mungkin nanti cuman saya kasih salet gitu aja ya kawan ya. Soalnya mungkin butuh waktu agak lama gitu loh ya. Oke, ini tinggal untuk pemasangan dan perakitan nanti, dan kita lihat hasil untuk dari motor ini ya. Oke, alhamdulillah perakitan sudah selesai, sudah rampung semua. Bagian CVT juga sudah terpasang. Jadi nanti nunggu hidup aja dulu, karena saya belum tahu untuk bagian roda belakang nanti terlalu ngikut apa enggak ya. Soalnya kampas ganda itu saya dekatkan sama mangkoknya. Oke, saya pepetkan kampas ganda dengan mangkok ganda, saya dekatkan itu karena beliau mengeluhkan kalau tarikan awal itu motor kurang enak ya. Jadi akselerasinya kurang cepat, ya udahlah ya. Terus untuk bagian mesin alhamdulillah ini sudah terpasang semua, dan bagian manifold dari karburator untuk bautnya saya pakai yang lama ya. Ini panjang, ada murnya, jadi saya kunci, saya pakai mur ini. Ini bawaan motor karena baut originalnya sudah nggak ada ya. Filter juga sudah terpasang. Oke, sekarang coba kita hidupkan dan kita tes pompa oli dari motor ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar.
Oke, untuk oli alhamdulillah sudah naik ya. Berarti sip, jalurnya lancar. Roda belakang agak ngikut, coba saya pegang. Oke, nggak ada masalah. Karena kalau ada beban mesin berat, nah itu berarti itu nggak boleh ya kawan ya. Jadi terlalu dekat. Kalau kita pegang kayak gini, mesin nggak berat ya udah, berarti nggak ada masalah. Oke, untuk pompa oli alhamdulillah. Sip. Alhamdulillah suara mesin lumayan halus. Ini udah nggak lumayan lagi ya kawan, ini halus kawan ya. Oke, dan motor ini tak kejar dahulu ya kawan, atau tak biarkan dulu hidup. Nanti setelah agak panas, nah itu nanti kita cek kembali untuk bagian si klep ya, karena kan saya melakukan penyekiran. Dan kalau biasanya saya itu setelah saya lakukan penyekiran, saya setel itu kerenggangan normalnya ya, pakai puller itu. Dan setelah saya kejer, saya biarkan itu, saya cek lagi ya klepnya untuk meyakinkan kalau memang benar-benar klep itu sudah mapak ya, atau sudah ngepas ya. Jadi saya lakukan pengejaran dulu ya kawan ya. Oke, alhamdulillah, dan akhirnya sudah selesai juga. Sudah saya lengkapi. Tadi sudah saya kejer, saya setel lagi klepnya. Dan alhamdulillah hasilnya gini. Dan memang nggak seberapa jauh saya nyoba ya, tapi alhamdulillah lah. Oke, yang pasti motor ini ada penggantian di piston, seal klep, pak kop, pak blok. Habis itu karet tensionernya itu ya, tensionernya itu. Habis itu busi, oli depan belakang, sama apa itu namanya, klaker CVT ya kawan, klaker CVT sama karet damper ya, karena karet damper udah rusak, jadi tak ganti aja sekalian. Untuk biaya kisaran kurang lebih sama ongkos tukang ya hampir 600 lebih dikit ya, kurang lebih segitu ya. Ini di daerah saya ya kawan ya. Oke, ini kita lihat hasilnya. Oke, sip. Sudah enggak
berasap lagi ya kawan. Oke, sip. Asap putih sudah hilang dan motornya juga halus ya. Oke, saya matikan dulu. Pada video kali ini kawan-kawan bisa mencoba sendiri di rumah ya, tanpa harus menurunkan mesin. Kita juga menghemat waktu yang pertama ya. Yang kedua menghemat tempat ya. Menghemat waktunya itu kita tanpa harus nyopot bagian rem atau di baut, itu nggak terlalu banyak ya. Juga nggak terlalu ribet kita ya nyopot-nyopotnya. Hanya kita memainkan bagian baut belakang atau baut skok ya, bagian bawah. Nah, itu dok kita mainkan ya. Oke, sekian video kali ini dari saya. Maaf jika ada salah dalam pembuatan video kali ini. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Semoga bisa membantu kawan-kawan yang sedang mengalami kasus yang sama seperti motor ini. Oke, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.